Halo, selamat datang kembali di IPS Channel bersama Ibu Yuli Juarsih MPD. Sebelum ke materi, jangan lupa ya untuk subscribe dan like channel ini agar channel ini terus berkembang. Kali ini Ibu akan membahas mengenai kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ini merupakan materi IPS kelas 7 di semester genap. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia terlebih dahulu. Ada apa sajakah kerajaan-kerajaan Hindu Indonesia? Oke, check it out, kita bahas. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Pernahkah kamu mendengar Kerajaan Kutai? Ya, Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu yang paling tua di Indonesia loh. Kerajaan Kutai berdiri pada abad keempat dan berlokasi di hulu Sungai Mahakam, Muara Karman, Kalimantan Timur. Berdasarkan sumber sejarah, kerajaan ini dipimpin oleh 5 orang raja dengan raja terbesar yaitu Aswawarman, Kudungga, dan Mulawarman. Yang kedua adalah Kerajaan Kanjuruhan. Kerajaan Kanjuruhan telah berdiri sejak abad ke-7 Masehi dan merupakan salah satu kerajaan bercorak Hindu yang ada di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Gajayana yang menjadi raja pertama dari kerajaan ini. Kerajaan Kanjuruhan terletak di Malang, Jawa Timur, tepatnya di Desa Dinoyo. Salah satu peninggalan dari kerajaan ini adalah Prasasti Dinoyo yang ditulis dalam bahasa Sanskerta. Nah, ini di sini ada gambar Prasasti Dinoyo. Berikutnya adalah Kerajaan Tarumanegara. Salah satu kerajaan Hindu dari daftar 12 kerajaan Hindu Buddha di Indonesia selanjutnya adalah Tarumanegara yang berdiri pada tahun 400 hingga 500 Masehi. Berdasarkan isi dari Prasasti Ciarutan, Kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh Raja Purnawarman yang merupakan raja terbesar sepanjang sejarah Kerajaan Tarumanegara. Terletak di Bogor, Jawa Barat, Kerajaan Tarumanegara semakin maju dalam bidang pertanian dan perdagangan karena pembangunan terusan air sepanjang 12 km di Sungai Kumati. Nah, di sini ada peta wilayah kekuasaan Tarumanegara, ya, berada di sekitar Bogor, Jawa Barat, dan juga ilustrasi gambar Purnawarman. Yang keempat adalah Kerajaan Kediri. Berdiri pada abad ke-11, Kerajaan Kediri terletak di Jawa Timur. Beberapa prasasti menjadi sumber sejarah dari kerajaan ini seperti Hantang, Jaring, Cina, dan lainnya. Rajanya Jayabaya menjadi raja yang paling terkenal dari kerajaan Kediri. Barang seperti emas, kayu, cendana, perak, dan pinang merupakan barang yang didagangkan pada masa kerajaan Kediri. Di sini terdapat gambar candi, penataran, dan juga arca Wisnu yang merupakan peninggalan dari kerajaan Kediri. Kerajaan yang kelima adalah Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari merupakan kerajaan yang memakan banyak korban ketika didirikan. Tahun 1222, Ken Arok mendirikan kerajaan ini dengan membunuh Tunggul Ametung. Ken Aroklah yang menjadi raja pertama di kerajaan Singasari. Raja terkenalnya adalah Kertanegara. Kerajaan ini terletak di Kecamatan Singasari, Malang, Jawa Timur. Prasasti Mula Malurung, Candi Sumberawan, dan Candi Jawi merupakan beberapa peninggalan kerajaan Singasari. Di sini terdapat
Candi Singosari yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Singosari. Oke anak-anak, yang keenam adalah Kerajaan Majapahit. Majapahit berdiri sekitar tahun 1293 hingga tahun 1527 Masehi. Kerajaan ini berpusat di Jawa Timur dan didirikan oleh Raden Wijaya. Raja Hayam Wuruk adalah pemegang puncak kejayaan dari kerajaan ini. Masa kejayaan Majapahit tidak lepas dari peran Gajah Mada yang berhasil menumpas pemberontakan serta mampu menyatukan Nusantara. Sumpah Palapa yang dicetuskan oleh Gajah Mada memiliki arti untuk menaklukkan Nusantara di bawah Majapahit. Salah satu peninggalan sejarah dari Kerajaan Majapahit ialah Candi Ceto. Nah, Candi Ceto yang berada pada gambar seperti yang terdapat di sini, dan juga ini adalah peta wilayah kekuasaan Majapahit. Dan gambar yang di depannya itu adalah Patih Gajah Mada yang berusaha untuk menyatukan wilayah Nusantara dengan melakukan Sumpah Palapa. Oke, berikutnya kita ke Kerajaan Buddha. Kerajaan Buddha yang pertama adalah Kerajaan Kalingga. Pernah terbagi menjadi dua bagian, yaitu Keling dan Medang. Kerajaan Kalingga merupakan kerajaan Buddha pertama di pantai utara Pulau Jawa. Berdiri pada abad ke-6 Masehi, kerajaan ini juga dikenal sebagai Kerajaan Holing. Beberapa rajanya antara lain Raja Wasumurti, Raja Wasugeni, dan Raja Wasudewa. Beberapa peninggalan sejarah Kerajaan Kalingga ialah Prasasti Tukmas, Prasasti Upit, dan Candi Angin. Di atas ada contoh dari Candi Angin, ya, gambar Candi Anginnya seperti itu, dan juga wilayah kekuasaan dari Kerajaan Kalingga. Yang kedua adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini berlokasi di Palembang, Sumatera Selatan. Perdagangan maritim menjadi andalan kerajaan ini pada masanya. Hal ini menjadikan Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan yang sukses berkuasa di Nusantara. Ini adalah peta wilayah kekuasaan dari Sriwijaya dan contoh dari peninggalan Sriwijaya, yaitu adalah Candi Muara Takus. Raja Balaputra Dewa menjadi raja yang paling terkenal dari kerajaan ini karena mampu membawa Sriwijaya ke puncak kejayaannya. Prasasti Dapuntahiang dan Kedukan Bukit merupakan prasasti peninggalan sejarah dari kerajaan ini. Ini adalah gambar reka rupa dari Balaputra Dewa. Kerajaan yang ketiga dari Kerajaan Buddha adalah Kerajaan Mataram Kuno. Pada awalnya, Kerajaan Mataram Kuno adalah kerajaan yang bercorak Hindu. Namun, pada masa pemerintahan Wangsa Sailendra, Kerajaan Mataram Kuno beralih menjadi kerajaan yang bercorak Buddha. Kerajaan Mataram Kuno awalnya berdiri di daerah Yogyakarta, Jawa Tengah pada 752 Masehi. Namun kemudian kerajaan ini berpindah ke Jombang dan Madiun di Jawa Timur. Ini ada beberapa peninggalan dari Kerajaan Mataram Kuno. Seperti salah satunya adalah Candi Borobudur. Berikutnya adalah Kerajaan Dharmasraya. Seiring runtuhnya Kerajaan Sriwijaya, muncul sebuah kerajaan bernama Dharmasraya. Kerajaan ini merupakan penerus dari Kerajaan Melayu yang sempat ditaklukkan oleh Sriwijaya. Wilayah kekuasaannya juga cukup luas, yaitu meliputi Sumatera, Sunda, hingga Semenanjung Malaya. Kerajaan Dharmasraya diperintah oleh Maharaja Srimat Trailok
Ya Raja Mailibu Husana Warmadewa dari Wangsa Mauli. Salah satu sumber sejarah kerajaan Dharmasraya didapatkan dari Thailand, yakni Prasasti Grahi. Dan ini adalah gambar dari Prasasti Grahi. Di era Raja Adityawarman, pusat pemerintahan kerajaan Dharmasraya dipindahkan ke Pagaruyung dan mengganti nama kerajaan menjadi Malayaputra. Namun, adanya ekspansi kerajaan Majapahit diperkirakan menjadi penyebab runtuhnya kerajaan Dharmasraya. Ini di sini ada gambar patung dari Raja Adityawarman yang merupakan raja terbesar dari kerajaan Dharmasraya dan juga Prasasti Kuburajo. Oke anak-anak, demikian penjelasan dari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. It's time for quiz. Sekarang waktunya adalah kita untuk mengerjakan quiz. Ya, berikut ada beberapa soal yang harus kamu kerjakan di kolom komentar. Yang pertama itu adalah sebutkan kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia. Yang kedua, sebutkan kerajaan-kerajaan Buddha di Indonesia. Yang ketiga, mengapa kerajaan Majapahit bisa menjadi kerajaan besar di Nusantara? Dan yang kelima, jelaskan peninggalan sejarah kerajaan Sriwijaya. Kelima, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang kerajaan Kalingga. Ya, ini silakan dikerjakan dengan baik. Dilihat materi-materinya dengan baik, apa yang sudah kamu pelajari, kemudian silakan kerjakan di kolom komentar. Oke, terima kasih untuk menonton materi ini dengan baik. Silakan dipelajari dengan baik untuk materi kali ini. Kita ketemu di materi-materi selanjutnya.